Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggreni Rosdiana, NPM 1911080263. Saya semester 6 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Pengembangan dan Inovasi Bimbingan Konseling yang diampu oleh Bunda Yurika Witazora, MPD. Soal yang pertama, pengertian teknologi informasi dan inovasi. Teknologi informasi yaitu suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan berbagai cara dengan mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berkualitas. Pengertian yang kedua yaitu pengertian inovasi adalah kegiatan atau upaya menciptakan suatu yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Inovasi selalu berkaitan dengan kreativitas, karena melalui kreativitas inilah ide brilian biasanya muncul. Soal yang kedua, perkembangan teknologi informasi dari awal sampai sekarang. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi dengan secara nyata memberikan sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Pertama adalah pertemuan telepon. Yang pertama adalah pertemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan struktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, perkembangan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat. Kemudian diikuti pula oleh transmisi audiovisual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik juga sebagai wujud perkembangan teknologi informasi komunikasi. Beroperasi pertama kali pada tahun 1943, lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui komponen transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu pada tahun 1957. Perkembangan teknologi elektronika yang merupakan cikal bakal teknologi informasi komunikasi saat ini mendapatkan momen emas pada era Perang Dingin. Persaingan iptek antara blok barat Amerika Serikat dan blok timur dulu Uni Soviet justru memacu perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk pengendalian pesawat, ruang angkasa maupun mesin-mesin perang. Soal yang ketiga, organisasi teknologi informasi dalam BK dan mengapa inovasi dalam BK itu penting? Jawabannya, teknologi informasi dalam bimbingan konseling digunakan sebagai sarana untuk memperoleh, memproses, menyimpanan serta memperluaskan informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih secara langsung mendukung proses pelayanan bimbingan konseling yang kreatif, menarik, dan inovatif. Karena suatu ide, metode, cara atau barang yang dibuat oleh guru bimbingan dan konseling yang diamati sebagai suatu hal yang benar-benar baru yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah dalam bimbingan dan konseling.
Soal yang selanjutnya yaitu bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap perkembangan bimbingan BK. Ada beberapa pengaruh perkembangan teknologi yang dapat dikatakan sebagai positif adalah sebagai berikut. Mempermudah atau mempersingkat proses pertukaran informasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya. Baik, soal yang selanjutnya, dampak positif dan negatif dari pemanfaatan dalam bimbingan konseling. Bagaimana cara menghalau dampak negatifnya? Jawabannya, adapun cara mengatasi dampak-dampak negatif tersebut adalah yang pertama, menggunakan teknologi untuk menjalin hubungan dengan orang yang sudah dikenal. Yang kedua, cari komunitas positif yang sering melakukan pertemuan di dunia nyata. Yang ketiga, perlunya penegakan hukum dan berlaku dengan terbentuknya polisi internet. Yang keempat, menggunakan telepon seluler yang berfitur canggih oleh anak-anak di bawah umur dan lebih mengawasi penggunaan telepon seluler. Yang kelima, memperbanyak membaca buku-buku yang bersifat edukatif dan pasti serta aplikasi komputer yang bersifat mendidik. Yang keenam, perlunya pengaturan waktu untuk berada di depan komputer atau televisi. Soal yang selanjutnya yaitu sebagai seorang guru. Soal yang selanjutnya yaitu 6. Sebagai seorang konselor, jenis teknologi informasi yang penting bagi Anda untuk dikuasai dan jenis layanan apa yang Anda berikan dengan manfaat teknologi tersebut. Jawabannya yaitu masing-masing teknologi memiliki peran dan manfaatnya sendiri. Adapun macam-macam teknologi yang sering digunakan manusia adalah yang pertama, teknologi transportasi. Transportasi diawali dengan penemuan ban yang terjadi sekitar 3500 sebelum Masehi. Pada masa itu, penemuan ini digunakan untuk mempermudah dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, manusia juga semakin ingin berpergian dan akhirnya pada tahun 3500 sebelum Masehi terciptalah kapal layar. Yang kedua yaitu teknologi informasi. Macam-macam teknologi yang berhasil ditemukan. Salah satunya ialah teknologi informasi. Penemuan ini dapat membantu manusia dalam menerima atau memberi informasi dalam waktu yang cepat, sehingga hal ini dapat memenuhi kebutuhan manusia dengan mudah. Yang ketiga yaitu teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengirimkan informasi dengan cepat, sehingga hal ini dapat memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Adapun contoh teknologi komunikasi diantaranya ialah telepon, email, fax, smartphone, dan lain sebagainya. Yang keempat, teknologi medis. Macam-macam teknologi yang ada di dunia berikutnya ialah teknologi medis. Umumnya, teknologi medis menggunakan sarana komputer untuk membantu para medis dalam melakukan penelitian atau mendiagnosa pasien. Beberapa contoh teknologi medis yang sering digunakan ialah mikroskop, CT scan, dan berbagai macam alat bedah lainnya. Yang kelima, teknologi konstruksi. Macam-macam teknologi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari berikutnya ialah teknologi konstruksi. Teknologi ini diciptakan untuk membantu
dan mendukung para insinyur dalam menciptakan berbagai inovasi bangunan rumah, dan fasilitas umum lainnya. Soal yang terakhir yaitu apa itu komputer? Apa saja aplikasi komputer yang harus dikuasai oleh seorang konselor? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Komputer mampu membantu sebagai pekerjaan manusia, dan seorang konselor harus menguasai seperti Word, Excel, dan lain-lainnya.